Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, ma'asyara talabah, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Awaiqut Talab, perkara-perkara yang merintangi bagi para pencari atau penuntut ilmu, karya Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Telah kita masuki Aik Al-Khamis, yaitu adamu tadarruj fil ilm. Dari sekian poin-poin yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, sesuatu yang di situ dapat menghalangi seorang dari kebersinambungannya, keberlanjutannya menuntut ilmu, di mana ketika seorang tidak menempuh tahapan di dalam belajar, kemudian muallif rahimahullah pada paragraf berikutnya setelah menyebutkan nukilan-nukilan dari salafun salih, qala rahimahullah, thumma liyuqbil 'ala al-fiqh. Setelah menukilkan ucapan Ibn Al-Jauzi rahimahullahu taala, menggambarkan secara garis besar bahwa usia manusia, umur manusia itu pendek, ilmu itu luas, maka hendaknya seorang penuntut ilmu memulai dari perkara yang paling penting, dan insyaallah di samping masing-masing orang itu mengukur kapasitas kemampuan, tetapi juga hendaknya berkaca, atau dengan kata lain meminta bimbingan, meminta arahan dari orang-orang yang tentunya berpengalaman, sehingga nanti tidak kacau dalam belajarnya. Salah satu kekacauan yang muncul di kalangan orang-orang yang mencari ilmu tadi yang disinggung oleh penulis, tidak melewati tahapan, tidak berurutan. Dia terobsesi dengan orang yang sudah matang, misalnya, masya Allah ya, kalau kita lihat bagaimana para ulama itu kalau lagi bicara lughah mumpuni, kan begitu ya. Kalau bicara tafsir membidangi, bicara fikih menguasai, bicara akidah juga penuh dengan detailnya. Nah, kadang-kadang kita terobsesi, kok seperti itu luar biasanya, akhirnya kita terpancing dengan oh kalau begitu saya pengen ke sana, nanti
Giliran temannya ngomong ini zaman sekarang penting ini, pindah lagi sehingga kacau. Tidak ada tahapan-tahapan belajar. Itu nanti berjalan puluhan tahun seorang tidak akan mendapatkan basic. Seorang tidak mendapatkan usul. Artinya dia rapuh. Dan kalau kita mau bercerita, artinya orang-orang dulu di zaman-zaman mungkin kita 90-an, banyak orang yang diorbitkan, wah dia begini, dia begitu, garda depan dalam dakwah. Tapi karena memang ilmunya itu ilmu yang ya itu salah satu halnya penyebabnya tidak bertahap tadi. Bahkan ada sebagian yang hanya kalau ngajar itu dia menguasai apa ya, kalau istilah kita sekarang indeks kitab. Jadi isi kitab itu kan kadang ada yang di depan, ada yang di belakang. Isinya apa? Nanti dia menyampaikan kitab ini isinya begini. Padahal kandungannya, detailnya bagaimana, belum lagi masalah penerapannya, kan butuh bimbingan. Karena semata-mata kitab tidak bisa kita terus mengatakan yang membimbing saya kitab. Kitab tidak berbicara ya. Kitab itu tidak berbicara. Makanya seorang membutuhkan untuk duduk bersila di hadapan para ulama. Kemudian tsumma liyuqbil 'alal fiqh. Setelah seorang mungkin mendasari dengan semampunya menghafal Quran, menghafal mutun, mempelajari dasar-dasar bahasa Arab. Lalu kata beliau liyuqbil 'alal fiqh. Hendaknya dia beralih. Jadi kan begitu, kalau orang sudah menguasai satu bidang, ya beralih. Jangan sampai kemampuan yang dimiliki, orang kan tahu insya Allah masing-masing kapasitasnya itu ya diukur. Sebagai contoh, dulu kita di Yaman, di Damaj itu dari mulai habis subuh misalnya sampai nanti malam, sampai jam-jam 11 malam, itu terus dibuka mata pelajaran. Dibuka mata pelajaran. Mau belajar sehari ibaratnya 10 kali, ya ada yang ngajar. Tapi kan paling tidak seorang mengukur, saya perlu apa kan gitu. Makanya dulu kita di antara hal yang disarankan, kamu kuatkan dulu misalnya dalam sisi bahasa. Akhirnya kadang kita pagi belajar bahasa Arab, artinya nahwu, nanti siang ulang lagi, walaupun isinya dengan guru yang berbeda, nanti sore juga begitu, sama mata pelajarannya. Sama mata pelajarannya. Artinya skala prioritas ya. Skala prioritas. Juga misalnya belajar khot. Belajar khot. Ya, dulu kita berangkat pada sebagian itu ada yang sudah memiliki dasar-dasar menulis. Dasar-dasar menulis. Tapi sebagian mereka mengatakan, oh tulisan itu nggak penting. Yang penting orang itu menguasai. Nah, kita kan akan nulis, dan tulisan kita kan paling tidak mungkin akan dibaca orang. Atau kadang kita mengimla dalam pelajaran, mungkin kadang-kadang ada papan tulis. Terus di situ kita menuliskan, ayo tulis, diimlakan. Atau kadang didiktekan. Kita menulis, kemudian nanti murid meniru apa yang mungkin kita tulis. Jadi saya pernah dulu mungkin masih 2 tahunan di sana di Damaj, alhamdulillah ketemu salah satu murid Syekh rahimahullah yang berasal dari Sudan. Saya lihat khotnya bagus, terus saya minta diajari. Itu dalam hati saya, kok masih suruh nulis alif. Kamu tulis alif dulu. Alif dulu sampai mungkin berapa lembar sampai kamu mapan gerakannya kan gitu, lurus sampai nggak ada yang bengkok.
kemudian membuat kepala huruf ba, kepalanya dulu. Itu nanti fungsinya banyak. Bisa untuk ra, bisa zai, bisa nun, bisa sin kan begitu. Dia gambarkan. Kamu jangan bosan, kamu jangan jenuh. Saya teringat kayak dulu waktu di Indonesia saya ngajari anak-anak TPG, anak-anak TA. Loh, saya dulu pernah ngajar gini, kalau saya diajari sudah seperti itu. Berarti apa? Ya orang itu kadang-kadang walaupun istilahnya kita gambarkan di Indonesia mungkin sudah pernah ngajar usulul tsalatsa dan itu terucap. Kok saya suruh belajar usulul tsalatsa? Wong saya di Indonesia sudah ngajar, paham? Beda. Kita keluar, kita merantau, ketemu dengan misalnya para guru, beda. Kemampuan menyerap, kemampuan dalam menjelaskan beda. Belajar lagi usulul tsalatsa kan gitu. Belajar lagi kitab tauhid. Jangan sampai saya itu sudah matang, sudah hafal, sudah ini kok masih beda. Nah, fa barakallahu fikum. Nah, itu membutuhkan kepada kesabaran bagi seorang talibul ilm, butuh tahapan. Butuh tahapan. Artinya kita tidak bisa mengesampingkan. Kan kita butuh mencatat, butuh menulis. Butuh kaidah-kaidah yang memang standarisasi. Ya kalau ibaratnya bahasa Indonesia saja ya, tulisan bahasa ini kan kalau nulis apakah itu A, B, C, D dan seterusnya kan juga butuh standarisasi. Monggo mau diukir kayak apa, tapi kan butuh standarisasi. Jangan nanti nyalahkan, tulisanmu kok nggak bisa dibaca. Yo, kamu aja yang ketinggalan. Masa tulisan bagus begini nggak bisa dibaca? Makanya ada istilah. Tulisan itu tidak dikedepankan indahnya, tapi kejelasan bisa dibacanya. Ya, bisa dibacanya. Karena standarisasi ada. Kita kembali. Kalau sudah seorang mungkin dalam hal kemampuan baca, nulis, ya, kemudian gemar kepada menghafal Quran, kata beliau, beralihlah alal fiqh. Kamu beralih kepada permasalahan fikih. Bagaimana itu? Falyanzur fil madhabi wal khilaf. Lalu kamu meneliti, karena dasar-dasarnya sudah punya. Ya, seperti dasar-dasar dalam fikih, pelajari misalnya usul fikih. Sehingga kalau ulama itu berbicara ada suatu istilah, seorang tidak asing. Di dalam usul fikih, para ulama juga menyinggung, ya mungkin usul min ilmil usul, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disinggung masalah mustalah. Dalam mustalah itu diantara istilah yang diistilahkan para ulama hadis, apa itu hadis, apa itu khobar, ya, apa itu marfu, apa itu musnad, apa itu muttasil, apa itu munqati. Kan sehingga kalau ada tulisan nyambung. Ada tulisan apa? Nyambung. Kita bisa mengikuti. Itu semua di dasar-dasar apa? Tahapan. Jangan sampai nanti ini gimana kan? Sampai-sampai para ulama barakallahu fikum terkhusus ketika masuk kepada nama. Ya. Kalau dalam hadis kan banyak nama orang. Nama orang itu tidak bisa dieja dengan bahasa Arab, dengan kaidah nahwiyah, kaidah sorof, tidak bisa. Semata-mata begitu. Kadang ada lafaz itu dengan ismu tasghir, musaghar. Ya, seperti Kutayb, kan begitu ya, Kutayb. Nah, ada juga yang tidak. Ada yang kita menganggap itu dibaca dengan isim tasghir padahal bukan. Saya kadang-kadang barakallahu fikum melihat apa ya, pentransferan, penterjemahan itu kan membantu ya, artinya membantu para tulab, membantu kaum muslimin diterjemahkan. Nah, ketika diterjemahkan itu biasanya banyak
yang terjadi problem kalau sudah pada penamaan istilah, misalnya tempat, kemudian nanti orang, seperti Abdullah ibn Lahiyah. Tulisannya kan ada lam, ada ha, ada ya, ada tak marbutohnya. Nah, orang mengira di situ ditashghir Luhaiyah. Nah, sementara orang Arab itu di antara barakallahu fikum, di antara perkara mereka itu untuk memastikan ini bahasa standar apa bukan, mereka ke pedalaman untuk mengecek. Tanya kepada para misalnya Badui, orang pedalam itu kan bahasanya belum terkontaminasi. Bahasa seperti ini ada tidak? Bahasa baku bukan? Atau itu serapan? Atau itu apa? Serapan. Nah, jadi ketika seorang, terkhusus ya para ulama, karena tafsir itu kan diantaranya membantu seperti tajwid, itu membantu. Jangan dikira tidak membantu tafsir. Bahasa Arab, mustalah yang ada pada mustalah lughah, istilah-istilah yang ditetapkan oleh para ulama dalam bahasa, yang di situ nanti tidak akan ngawur. Kita seolah-olah ngikuti apa yang dijalani para ulama ke arah utara, kita ke selatan, kita ngawur. Kitanya yang ngawur, tapi orang mungkin menganggap, itu pegangannya kitab, kok dianggap ngawur? Dia hafal Quran, dia hafal hadis. Ya banyak orang yang ngawur. Nah, qala falyanzur fil madhab wal khilaf. Kalau seorang sudah memiliki dasar-dasar kemampuan-kemampuan yang menjadi perkara yang mulia, basic bagi seorang thalabul ilmi, hendaknya dia beralih dalam masalah fikih, dan hendaknya dia meneliti. Di dalam penelitian itu ialah fil madhabi wal khilaf, mencermati aliran-aliran ya, pendapat-pendapat para ulama. Madhab itu kan alirannya, misalnya madhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, aliran-aliran dalam madhab, dan juga perbedaan pendapat, khilaf yang ada. Sampai-sampai kalau tidak berlebihan, tidaklah sebuah masalah dalam fikih kecuali para ulama khilaf di situ ya. Nah, kadang-kadang kita ekstrim dalam masalah khilafiyat fiqhiyah, tapi kita bawa kepada penyikapan. Gampangannya sholat ya. Temannya misalnya bersedekap setelah ruku, itu disikapi. Kamu gini apa dalilmu gitu. Sampai nggak disalami misalnya. Khilafiyat. Nah, yang bisa saja di situ ada apa? Ada ruang lingkup yang diperbolehkan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para ulama ketika mungkin kadang-kadang beda pendapat itu mempersiapkan hati, tidak boleh apa? Berselisih. Nah, kita kan jarang punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Dan gak boleh seorang alim yang robbani, yang membina sebagai pembina, kemudian dia walaupun betul dalam sebuah masalah kadang-kadang apa? Satu yang diyakini kebenarannya dan diambil. Karena kalau sampai misalnya ada masalah khilafiyat yang masing-masing membawa dalil, kan tidak boleh. Kadang-kadang saya tak begini, kadang-kadang begitu. Ya nggak boleh. Tetap seorang mengambil. Bahkan Imam Malik sebagai contoh. Saya dulu belajar seperti fikih ya. Rahimahullah, beliau sudah meninggal, Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Itu kadang di dalam masalah perihal najasah al-kalb, khilaf yang berkaitan dengan najisnya anjing. Ya, kan madzhab di situ. Ada yang mengatakan membatasi hanya pada lu'abnya, air liurnya saja. Ya. Ada yang mengatakan seperti Imam Malik, totalitas dikatakan tidak najis. Ada yang mengatakan najis semuanya. Beliau kadang mengajar, selesai, besok lagi mengajar lagi, berpindah lagi pendapatnya. Nah, orang mengira bahwa agama jadi guyonan.
agama jadi sendaguro, dan itu sudah disematkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Gimana imammu dulu ngomong begini kok sekarang ngomong begini, beda pendapat, pelin-pelan dalam agama? Tidak. Bahkan pada sebagian tawakuf puluhan tahun untuk mencermati suatu masalah. Lah kalau mereka saja kadang-kadang pernah berpendapat begini, berpindah pendapat, dan itu satu sosok, satu imam yang dipanuti. Lah kita yang ketika punya pendapat beda dengan saudaranya kok nyikapi? Memang kalau orang itu satu orang pernah berpendapat demikian, berbeda pendapatnya, mau dibelah dua ya? Belah saja badan saya. Separuh saya berpendapat misalnya apa? Saya jadi Hambali, yang satunya jadi apa? Hanafi, begitu kan tidak. Ini semua barakallahu fikum karena apa tadi? Minimnya ilmu kita. Cetek atau dikatakan wawasan dalam masalah ilmu. Yang lebih parah tadi kita katakan terus jadi penyikapan. Jadi seolah itu manhaj yang bermakna wah itu sudah menyimpang, itu sudah begini. Padahal fikih. Padahal itu permasalahan fikih. Maka dikatakan liyuqbil 'alal fiqhi falyanzur fil madhab wal khilaf. Teliti, pelajari aliran-aliran pendapat-pendapat para ulama. Bahkan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ketika menyebutkan perihal khilafiyat ini, kadang-kadang seorang imam, ya, contohnya Imam Malik, itu terang-terangan kadang-kadang berbenturan dengan hadis yang sahih. Coba misalnya kalau kita sekarang ada seorang alim nyata-nyata berbenturan dengan hadis yang sahih, kita apakan dia? Kan kita tinggalkan ya. Kita jatuhkan, mungkin kita vonis dia mubtadi', enggak pantas pengajar, kan begitu. Nah, Imam Malik rahimahullah banyak masalah yang di situ jika diteliti itu kadang-kadang terang-terangan. Bisa jadi ada ihtimal belum sampainya hadis kepadanya, kan begitu ya. Jadi seorang hendaknya memberikan apa? Sekian banyak ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Jangan kemudian main vonis, ya. Jangan kemudian menyimpulkan. Nah, itu semua karena memang karakter. Kita tidak siap, bermakna tidak siap kalau ada orang lain itu berbeda pendapat. Iya. Ya, kadang kan kita itu punya seperti sifat, ya, punya sifat. Pokoknya saya begini. Kalau ada yang berbeda dengan saya akan jatuhkan. Dan saya nggak mau. Repot kalau dia nanti tampil jadi seorang alim. Ya. Allah musta'an. Dan ketika mempelajari madhab maupun khilaf tadi, wal yakun i'timaduhu ala masailil khilaf, dan hendaknya sandaran patokan pijakan yang mendasari pendiriannya yang menjadi sumber perselisihan ya orang kan mesti kalau di situ membaca misalnya ini mazhabnya fulan ya. Contohnya saja misalnya kitab-kitab yang luas ya, At-Tamhid atau Al-Majmu' An-Nawawi rahimahullah, Al-Mughni Ibnu Qudamah, itu kan kitab-kitab panjang ya. Beda dengan kemasan-kemasan yang praktis yang sudah disimpulkan oleh para ulama sekarang ya. Mungkin karya-karyanya Syekh bin Baz, karya-karyanya Syekh Mu'taimin ya. Itu kan dikemas kemudian disajikan dalam bentuk sudah sebuah kesimpulan. Meskipun kadang kesimpulan tersebut sebuah kesimpulan yang melatar belakangi mazhabnya, seperti Syekh Mu'taimin kalau kita lihat tarjihat beliau, pendapat beliau itu seolah lebih didominasi dengan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kalau kita mungkin menekuni tulisannya Syekh Mu'taimin khusus dalam masalah fikih, itu lebih didominasi bahwa beliau itu banyak pendapatnya itu condong kepada pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Nah, maka hendaknya seorang kala membaca, meneliti, mempelajari adanya aliran-aliran pendapat-pendapat dalam masalah fikih, khilaf yang ada, hendaknya seorang
bersandar, berpijak. Pijakannya apa dalam masalah tadi? Dalam pendirian yang nanti dia akan simpulkan, falyanzur fil masalah. Hendaknya seorang itu sportif dalam meneliti masalah. Bahas, pelajari, teliti masalah. Wa ma tahtawi alaihi. Dan apa saja yang dikandung dalam masalah tersebut. Apa saja yang terkandung dalam masalah tersebut. Falyatlubhu min madanihi. Falyatlubhu min madanihi. Maka hendaknya ketika dia tadi membaca, meneliti berbagai macam aliran, pendapat, perselisihan, dan hendaknya dia di dalam mendasari perselisihan tadi yang dengannya dia nanti akan berpendirian. Ya tentunya orang akan menyimpulkan, tidak terus baca gimana hasil kesimpulannya. Saya juga bingung. Silahkan kalian dengan maunya. Ya nggak mungkin. Seorang alim tetap walaupun kadang murid berbeda pendapat nanti, tidak mengharuskan. Gampangannya kita ngajar sebuah fikih, permasalahan, di situ khilaf para ulama. Kemudian kita sampaikan. Lalu seiring waktu si murid berbeda pendapat. Kan tidak kita katakan kamu kok kurang ajar, belajar sama saya kok beda pendapat dengan saya. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tidak ada ceritanya seperti itu. Itu tadi yang kita sampaikan, bahwa sebagian alim ketika ngajar itu kadang-kadang berubah. Kemarin berpendapat begini, pendapat begitu, sesuai dengan kemampuan di dalam meneliti dalil yang ada. Mungkin kemudian terus merasa oh saya yakin murta dengan pendapat Alan, pendapat ini kan berdasarkan dalil tentunya. Bukan hanya mengikuti arus. Artinya jangan sampai misalnya saya kalau pas ke sana nanti saya akan berpendapat demikian. Saya kalau pindah ke sini ngikuti mayoritas di sini pendapatnya apa? Bukan demikian, ya. Bukan demikian. Maka dikatakan falyatlubhu min madanihi. Hendaknya dia mencari jawabannya itu min madanihi, dari sumber-sumbernya. Makanya sekarang kan banyak ya postingan-postingan, ya bukan kita menafikan, bukan kita mengatakan sesuatu yang haram. Ya. Orang kan banyak punya ikut di grup ya. Ya. Di grup itu kan banyak postingan ya, faedah. Ya betul ada manfaat. Tapi orang itu kan dengan faedah itu kadang-kadang kan ketumpuk. Yang baru kemarin diposting ketumpuk, hampir seorang mungkin ditanya, apa sih yang tadi diposting pagi hari? Mungkin membaca hilang. Nah, beda dengan yang di kitab. Ya, sama juga ketika orang itu menekuni salah satu faedah ya. Dulu ketika kita awal kemudian penghafalan Quran itu mulai tahun kedua ada sebuah halaqah penanganan dalam masalah penghafalan Quran. Syekh Ahmad Al-Wasabi imam di Damas itu mulai mengumpulkan di antara saran metode penghafalan itu bagi mubtadiin, bagi orang yang baru mau memulai untuk menghafal, gunakan satu mushaf yang tidak berubah-ubah. Satu mushaf yang tidak berubah-ubah. Supaya apa? Bukan hanya sekedar itu aunan, artinya membantu, menolong. Bukan ini sesuatu yang kemudian, karena bisa saja orang itu dengan metode lain lebih bisa. Artinya salah satu metode supaya apa? Orang ketika menghafal paham. Sampai kadang gambar mushafnya itu terekam ya. Ini pojok sana, atas kanan, kemudian atas kiri, kemudian pojok kanan bawah, pojok kanan kiri, kemudian bersambungnya apa? Ketika menghafal, ini sepertinya kelewatan satu lembar, satu halaman kan begitu ya. Kok tiba-tiba ke sana kan begitu. Nah, ada salah satu barakallahu fikum manfaat. Jadi orang tidak bisa mengandalkan istilahnya IQ atau dikatakan kecerdasan. Ada dikisahkan seorang pemuda mungkin usianya belum mencapai 25 tahun. Dalam bingkai judulnya itu
a'id adzihn. Jadi ada ketidaksempurnaan dalam ingatan. Salah satu contohnya, kalau dia keluar rumah, itu dia lupa di mana rumahnya. Sampai-sampai pakai baju saja bingung. Ini lengan apa-apa gitu. Itu namanya orang yang dikatakan ada permasalahan dalam ingatan. Kemudian sampai mungkin ke kamar mandi pun juga dituntun, dibimbing. Tapi hafal Quran 30 juz. Nyambung tidak? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Secara hitungan, baik itu mungkin medis, psikolog, nggak masuk akal. Subhanallah, hafalannya itu nomor urut surat dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu dia hafal. Kemudian yang kedua, per surat itu nomor ayatnya dia hafal. Yang berikutnya mushaf itu kan tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Misalnya mushaf yang cetakan di negara kita itu kan mungkin bisa jadi penghalamannya, penomoran halaman itu mungkin ada selisih kan gitu ya. Tapi dia hafal halaman. Misalnya disebutkan dipotong sebuah ayat, dipancing sebuah ayat. Dia sebutkan ayatnya lengkap, nomor sekian dalam surat sekian, halaman sekian. Itu ketika dipancing dengan apa? Surat muncul. Yang kedua dites. Coba baca sebuah ayat yang termuat dalam halaman sekian, nomor sekian. Bisa nggak mas gitu? Nggak mungkin kayaknya isinya bagi kita. Coba kamu baca kelengkapan ayat dalam halaman sekian, nomor sekian. Iya, berat kan? Tapi dia bisa. Hanya saja tadi ada ketidaknormalan pada ingatan dia. Makanya salah satu hal yang kadang-kadang seorang perlu mensyukuri bahwa kesempurnaan indera kita itu banyak-banyak disyukuri. Banyak-banyak apa disyukuri. Imam Qalun, murid daripada Nafi, yang menjadi salah satu riwayat qira'atus sab'ah, ya. Di antara qira'atus sab'ah itu kan ada riwayat Qalun ya. Riwayat Qalun. Itu tuli. Tapi kok bisa menjadi imam dalam qira'ah? Karena kalau mendengarkan Quran bisa. Ya. Mendengarkan Quran bisa. Tapi mendengarkan hal-hal yang sifatnya tidak baik tidak bisa. Coba keajaiban kan? Dan itu sudah Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah bagaimana Nabi Zakaria ya, ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah tua renta, istrinya mandul, dikabarkan akan punya anak namanya siapa? Yahya. Tandanya apa? Allah tukalliman nasa salatata ayyam illa ramza. Tandanya bahwa akan lahir seorang anak yang namanya kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari kecuali hanya dengan isyarat. Anehnya kalau untuk zikir, untuk dakwah bisa, nggak bisa ngomong, bisu ya. Nah, barakallahu fikum, hal-hal yang seperti itu, makanya kadang-kadang kita tidak boleh misalnya meremehkan. Mungkin ada teman-teman kita yang kadang-kadang dalam kemampuan memahami Quran, ya dibantu. Atau kadang-kadang ada cacat ya, cacat baik mungkin fisik, cacat mungkin dalam hal tadi dia tuli, bisu dan buta, itu dibantu dan bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan misalnya kelengkapan indera pada kita, manfaatkan dengan apa? Sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini lengkap, bisa mikir ya, bisa baca, bisa melihat, bisa mendengar, tapi error ya, nyeleneh ya, kan banyak ya. Banyak orang-orang yang sehat seluruhnya tapi pikirannya tidak sehat. Ini yang justru membahayakan. Gampangannya, ya Allah, andai kata Engkau sembuhkan pemikiran saya, walaupun jasad saya sakit, tangan putus, ada cacat begini, buta, atau orang mungkin dianggap masya Allah jelek lah tampilannya, tapi pikirannya sehat, mungkin lebih mulia di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma qala falyatlubhu min madanihi. Maka untuk mencari jawaban tentang aliran-aliran tadi, pendapat-pendapat tadi,
Ya kamu jangan terus fanatik. Kata orang, pokoknya kalau fulan ngomong saya akan ikut. Tidak. Cari jawabannya di mana? Di madhanihi, sumber-sumbernya. Katafsiri ayatin, seperti tafsir ayat. Di mana tafsir ayat? Ya, di kutub tafsir. Di kutub apa? Tafsir. Artinya misalnya nanti seorang alim dalam berdalil tentang fikihnya dengan ayat. Sumbernya di mana? Ya kita mempelajari tafsir. Begitu. Sehingga seorang melihat apa sih kata para ulama dalam tafsir tersebut? Apa kata mereka? Karena banyak orang mengedepankan pendapat baru mencari argumen. Pokoknya saya ngomong dulu. Mohon maaf ya, kalau dalam bahasa apa berani keluruk, tahu keluruk Mas? Apa keluruk? Ayam berkeluruk, ayam apa ya bersuara dulu ya. Nanti terserah kayak ayam kate kan. Ada ayam Bangkok gede. Pokoknya berani tampil dulu. Urusan babak belur kalah menang nanti kan, yang penting nanti kan. Tidak. Ada orang tuh kadang begitu. Yang penting berani bicara. Pokoknya saya berpendapat. Argumenmu apa? Bingung dia nyari. Makanya para ulama bukan begitu torekohnya. Para ulama itu menekuni belajar. Makanya tadi baca, nulis, mencermati, dipelajari. Kira-kira itu apa sih manfaatnya? Baru membangun sebuah masalah ya. Iya kan? Dipelajari dulu ayatnya, dicermati. Oh ternyata para ulama berkata demikian. Baru dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat sekian, demikian bunyinya. Ayat ini disimpulkan untuk membangun sebuah masalah atau pendapat ya. Pendapat. Kemudian kata beliau, katafsiri ayatin wa haditsin. Kamu pelajari tafsir ayat dan itu sumber utama orang ketika berpendapat, orang ketika melihat perselisihan, orang ketika melihat pendapat-pendapat para ulama. Ya, mau kemana kita mengambil sumbernya kalau bukan kepada Al-Quran? Makanya kalau ada orang, saya punya pendapat, dasar dan pijakanmu pendapat apa? Kata fulan. Mana ayatnya? Enggak ada. Mana hadisnya? Enggak perlu. Nah, terus gimana dalam urusan agama kok kita tidak bisa mengeluarkan qala Allah qala Rasul? Atau misalnya orang mengatakan Allah berkata demikian, hadis mengatakan demikian, atas pemahaman siapa? Pemahaman saya, kan begitu. Tidak bisa. Seorang harus melihat bagaimana pendapat para ulama dahulu. Dalam hal ini ialah yang paling berhak untuk memahami supaya pemahaman itu lurus, salafun saleh. Dan orang pertama kali yang paling berhak dijuluki sebagai kaum muslimin dan juga salafun saleh ialah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Makanya kalau ada orang walaupun ilmunya sak gunung, wawasannya seluas langit dan bumi, kalau sudah mulai ada komentar yang miring kepada sahabat, tidak perlu didatangi, tinggalkan dia, karena membahayakan. Itu saja, karena ini manhaj, karena ini ajaran para ulama. Kalau sudah ada orang mulai komentar masalah sahabat miring, dipertanyakan di dalam apa? Manhajnya dia. Iya. Wong sahabat mereka adalah generasi yang mengestafetkan ilmu dari Rasul kepada generasi berikutnya, kok dikritik ya. Dibicarakan siapa kamu, siapa mereka. Ini salah satunya. Bahkan barakallahu fikum, para ulama ketika mereka mengajarkan, kalau bahasa kita kutubul manhaj ya, kitab-kitab manhaj, itu sering menyinggung tentang bagaimana seorang sikapnya terhadap sahabat. Dilihat apakah dia memuliakan, apakah dia menghormati pendapatnya, ataukah dia mengkritisi. Kalau sudah mulai mengkritisi, walaupun luas ilmunya, walaupun kayak orang satu-satunya orang yang paling pintar, ada masalah. Ada masalah dalam akidah orang tadi ketika sudah mulai mengkritisi masalah sahabat. Dan itu salah satu poin. Salah satu poin kritikan Syekh Rabi terhadap siapa? Hajuri.
Juga kritikan Syekh Rabi terhadap Abul Hasan Al-Maribi dalam pembicaraan masalah sahabat, ya. Masalah apa? Masalah sahabat. Qala wa kalimati lughatin, wa kalimat lughah. Dan juga kamu cari sumber kalimat-kalimat, kata-kata yang di situ ungkapan-ungkapan bahasa. Karena kamu sedang apa? Kamu sedang meneliti, kamu sedang ingin menyimpulkan. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Bagaimana orang kadang-kadang kan dalam memahami sesuatu, itu kan butuh pemahaman ini secara bahasa bagaimana, maknanya apa, ya. Maknanya apa? Nah, kalau sampai kemudian orang buta tidak paham sama sekali dengan kalimat yang diistilahkan dalam bahasa Arab, bagaimana seorang bisa memahami, ya. Bagaimana seorang bisa memahami? Qala wa yatashaghalu bi usulil fiqh. Kemudian seorang fokus di antara hal yang pertama kali ditempuh ialah bi usulil fiqh. Karena dia masuk ke ranah memahami fikih, hendaknya dia masuk kepada prinsip-prinsip dalam fikih. Wa bil faraid, juga mempelajari, menekuni dalam masalah faraid. Imma di situ memang faraid yang berkaitan dengan waris mewarisi, atau hal yang sifatnya kepada kewajiban-kewajiban yang harus dipelajari. Waliya'lam, dan hendaknya masing-masing orang itu mengetahui annal fiqha alaihi madaru al-ulum, annal fiqha alaihi madaru al-ulum, bahwa fikih di atasnya itu ada dasar-dasar yang dimana seorang sesuai dengan pengetahuan, atau dengan kata lain perputaran ilmu itu ada padanya, dibangun di atasnya. Demikian yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barzis rahimahullah, melanjutkan kelengkapan daripada ucapan Ibnul Jauzi rahimahullah yang beliau saripatikan dari kitab Saidul Khatir. Saidul Khatir itu kan istilahnya apa ya bahasanya? Said itu kan memburu, ya, berburu. Khatir itu kan apa yang ada muncul dalam benak. Jadi orang itu kadang-kadang nulis apa yang keluar dari benaknya, ditulis. Nah, nanti ketika mau misalnya dikukuhkan menjadi suatu tulisan dan mau diorbitkan, disebarkan, baru tahqiq, dipastikan dulu ketika nulis berdasarkan apa yang keluar dari pikirannya itu sesuai dengan dalil apa tidak. Dan itu banyak dilakukan para ulama. Seperti Imam Ibnu Qayyim nulis barakallahu fikum Zadul Ma'ad, itu di atas kendaraannya, ya, muncul dalam benaknya ditulis. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Kalau kita jalan kemudian disuruh nulis apa yang di benak kita, nggak muncul. Kenapa? Karena memang tidak ada yang di benak kita, ya. Nggak ada yang masuk, kan gitu. Ini barakallahu fikum yang ada hanya was karuan nggak karuan ngomong apa gitu. Nah, ini penting bahwa para ulama itu betul-betul mendarah daging ilmunya itu sampai kepada apa? Mendarah daging, sehingga karya-karyanya itu bukan dari perihal kemudian mereka digelar kitab kemudian membaca, tidak. Hampir banyak dari Saidul Khatir. Ini baru Saidul Khatir. Artinya Saidul Khatir itu apa ya? Satu inspirasi yang keluar terus ditulisnya. Bagaimana kalau menelaah kemudian ditulis, kan lebih berbobot, ya. Ini aja tulisan seperti Ibnu Jauzi rahimahullah itu baru sekedar ungkapan yang terbetik dalam benaknya terus ditulis. Bagaimana kalau kemudian seorang alim duduk menelaah, meneliti, kemudian membuat tulisan, tentunya lebih berbobot lagi. Paham ya? Baik, setelah menyadurkan beberapa
bimbingan dari para ulama dahulu seperti ucapan Ibn Abdul Bar, kemudian ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah, Syekh Abdul Salam bin Barjas menyimpulkan fahadihi syadaratun, inilah kutipan untaian mutiara para ulama. Syadarat itu kalau dalam tambang emas itu kan ada biji-biji, kan bongkahan batu itu kan tidak semuanya emas sak bongkah gitu ya. Kayak mungkin di Freeport sana itu kan tidak, kalau dikeruk sak bongkah itu terus tidak isinya murni emas, kan ada paling berapa kecil kan gitu. Itu orang mengatakan itu mutiara. Makanya dikatakan hadhihi syadaratun. Jadi para ulama itu saking menghargai, memuliakannya kalimat-kalimat yang diucapkan para ulama untuk membimbing, untuk mengarahkan, itu sampai mereka gambarkan seperti mutiara atau seperti serpihan-serpihan emas yang ada pada batu. Berarti kan sesuatu yang apa? Berharga. Iya. Itu gambarannya. Jangan sampai kadang-kadang orang, apa itu paling isinya hanya kayak gitu. Apa itu nasihatnya ulama fulan itu paling hanya isinya hanya bertakwa kepada Allah, tamasuk bil kitab wa sunnah, kan kayak basi gitu ya. Padahal ya itu ungkapan para ulama sampai digambarkan syadaratun, hadhihi syadaratun. Ini mutiara-mutiara salaf. Min taujihati al-ulama. Min taujihati al-ulama. Dari bagian bimbingan para ulama rahimahullah taala li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Wahia khulasatu tajarubihim fi tariqi ta'allum. Mutiara-mutiara tadi, bimbingan-bimbingan ulama tadi ialah khulasah, sebagai ringkasan. Itu ringkasan tajarubihim, pengalaman mereka fi tariqi ta'allum, di dalam menempuh jalan bagaimana belajar. Kita kan orang belakang ya. Kita kan orang belakangan. Lah kalau mau belajar kemudian tidak meniru dengan jalannya para ulama dahulu yang sudah berhasil, yang sudah sukses, yang sampai hari ini keimamannya diakui. Ya, misalnya ya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, keimamannya diakui baik dalam ilmu maupun apa? Amalan. Lah kok kemudian saya punya metode kan begitu ya. Saya enggak mau ikut ulama dulu. Saya pakai metode saya saja. Nah, enggak mungkin seperti itu. Makanya kata beliau rahimahullah, hadhihi atau hiya khulasatu tajarubihim. Ini ringkasan pengalaman mereka fi tariqi ta'allum, di dalam menempuh bagaimana belajar. Ahdauha lana, mereka hadiahkan kepada kita. Mereka hadiahkan kepada kita, ya istilahnya diwariskan ya. Kalau yang istilahnya menghadiahkan kan, kapan saya nggak pernah dikasih hadiah, nggak pernah ketemu. Ya, bentuknya seperti warisan, karena ilmu itu kan warisan ya. Makanya Rasul SAW ketika meninggalkan tidak meninggalkan warisan apapun kecuali apa? Al-ilm ya. Ini cara menempuh ilmu, cara belajar, ada tahapan, ada fase, ada jenjang yang mereka hadiahkan kepada kita hifadhan ala waktina, justru supaya mereka itu dengan kesimpulan-kesimpulan pengalaman mereka lalu dipaparkan oleh para ulama, itu merupakan warisan yang diberikan kepada kita, hadiah yang dihadiahkan kepada kita sebagai bentuk hifadhan ala waktina, sebagai bentuk penghematan atas waktu belajarnya kita. Coba misalnya orang nggak punya guru, orang tidak punya pendahulu belajar. Bayi lahir, orang tuanya buta dengan cara-cara belajar, hidup
terus tanpa bimbingan, tanpa ada pengalaman-pengalaman orang dahulu. Apa? Bingung mungkin, atau paling tidak seorang tidak terarah dalam belajarnya. Karena semua ilmu dianggap baik. Contoh ya, kadang-kadang kalau kita ngajar, audiensi kita misalnya, pemirsa yang ikut itu orang-orang yang cara belajarnya bukan orang-orang yang berpanduan kepada kitab, hanya omongan-omongan gitu ya. Nanti mereka akan mengatakan kami bingung, artinya untuk mengikuti pelajaran ini karena semuanya penting kan gitu ya, nggak ada yang ditinggal, hampir semua perlu dicatat, sehingga kami bingung memilah, kan begitu ya. Pak barakallahu fikum, karena memang para ulama itu perhatikan kalau misalnya kalau ada masyayikh datang bicara, itu kan dari mulai awal sampai akhir, atau misalnya kelasnya para asatidzah ketika bicara, itu kan dari mulai sampai awal, dari awal sampai akhir, itu kan isinya ilmu, ya, paham? Isinya kan berupa ilmu. Kemudian kadang orang mana ya kira-kira yang penting, kita bingung memilah karena memang semua penting, ya, karena memang semua penting. Tsumma qala ahdauha lana hifadzan ala waqtina. Justru pengalaman-pengalaman yang kemudian hari ini ditulis oleh para ulama itu sebagai bentuk sesuatu yang diwariskan kepada kita, sebagai bentuk apa? Untuk menjaga waktu, hemat, efisiensi waktu kita belajar. Wa ri'ayatan li ta'sisina 'ala nahjil qawim. Dan juga sebagai bentuk pemeliharaan untuk menjaga penetapan pondasi supaya kita itu berada pada an-nahjil qawim. An-nahji al-qawim, yaitu kepada sebuah metode yang benar, berada di atas sebuah metode yang benar. Jangan sampai keliru. Gampangannya kita seolah-olah sudah mondok puluhan tahun, pulang nggak dapat apa-apa, kan begitu. Karena memang metode kita itu error, banyak salah. Qala fala nahid an tariqihim, sehingga janganlah sekali-kali kita menyimpang dari jalan yang mereka jalani, li alla yaqa'a al-khalalu fi ma'lumatina, supaya terjadi atau tidak terjatuh pada khalal, kerusakan, kekurangan di dalam maklumat kita, ilmu yang kita pelajari. Fa takhununa wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha, sehingga dengan begitu akan mengkhianati kita jatuh kepada perkara yang dengannya kita terkhianati, ya kan? Orang misalnya gampangannya masuk dalam dunia bisnis, ya, punya modal bawa 100 juta, gak punya metode dagang, pergi ke pasar, ya, belanja sebanyak-banyaknya, punya warung pengennya dilengkapi, ya, jualan material bangunan, ya jualan sayur, ya jualan baju, pengennya apa? Supermarket supaya yang datang banyak, ya, kan orang menganggap begitu. Sampai rumah nggak ada yang mampir. Kenapa? Orang mungkin bingung. Saya mau beli begini, takutnya demikian. Saya mau belanja begini, takutnya demikian. Akhirnya terkhianati karena tidak punya bimbingan tadi. Ya, meskipun ini pernah terjadi, ya. Artinya apa? Dulu kita di Papua itu ada protesan dari penduduk asli. Misalnya orang, ya awal-awal kata mereka, kita hanya mendapatkan cerita, itu kalau buka toko, kalau nggak lengkap dimarah. Misalnya ada orang khusus toko sepatu. Kalau toko sepatu itu kan ya paling nggak kan macam-macam sepatu ada di situ kan gitu ya. Kalau kita mungkin kayak di Jawa gitu, mau kemana cari sepatu? Itu loh di toko sepatu yang lengkap ya, yang ibaratnya mau bahkan mungkin sepatu olahraga kan kadang-kadang ada sendiri ya. Ya mungkin sepatu kantoran apa gitu kan.
Nah ini enggak diprotes. Kalau buka toko harus lengkap. Ya kayak tadi. Saya misalnya mau beli paku juga harus ada di sini. Saya mau beli sayur juga harus ada di sini. Saya mau beli baju juga harus ada di sini. Saya mau beli alat itu juga ada di sini, kan begitu. Pusing. Pada sebagian awal-awal dulu itu begitu, mereka melengkapi. Jadi tokonya besar, lengkap dengan berbagai macam apa yang mereka maukan. Karena cara berpikirnya mereka. Tetapi seperti itu kan konyol kalau seorang membuka suatu perdagangan yang sifatnya satu toko terus kemudian macam-macamnya dipenuhi dengan berbagai macam kelengkapan tadi. Barakallahu fikum. Makanya jalan tadi kalau sampai kita menyimpang supaya kita tidak mengalami jatuh dalam masalah kekeliruan, kekurangan di dalam maklumat kita dan juga jangan sampai kemudian mengkhianati kita. Wa nahnu, dan kita semua ahwaju ma nakunu ilaiha. Padahal pada hakikatnya kita ini orang yang sangat butuh kepada bimbingan tadi. Iya. Kita kan orang belakang. Kita kan orang generasi-generasi yang Masya Allah sudah banyak buku-buku itu tertulis ya. Banyak buku-buku tercetak dengan tertib. Bukan lagi mencari hadis. Bukan lagi mencari hadis. Ini ditempatkan di bab apa, ini masuk dalam bab apa, tidak. Sudah dikemas dengan sebagus-bagus mungkin oleh para ulama. Itu saja kadang-kadang kita masih protes ya. Isinya apa sih kitab ini? Gak mendukung dengan profesi saya, gak cocok dengan selera saya. Nah kamu mau kemana kalau tidak mengikuti para ulama? Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah. Itu maqal man lam yusyafih aliman. Kemudian beliau menukil di antara untayan-untayan kalimat orang Arab, ma lam yusyafih aliman bi usulihi. Barang siapa yang tidak tatap muka syafahiyan, artinya tidak berguru langsung, duduk di hadapan guru. Makanya di dalam pembacaan kitab intonasi tulisan kan tidak ada intonasinya ya. Walaupun ada tanda koma, titik, tanda seru, tetapi kan ketika terucap oleh lisan, terucap oleh seorang alim, itu kan beda ya. Ya, misalnya kita belajar kemudian dibaca oleh seorang alim, itu kan beda dengan kita membaca sendiri. Tadi kayaknya lebih asik kan gitu ya. Ketika dibaca seorang alim, begini-begini tanda serunya, intonasinya, kemudian penekanannya. Nah, kitab tidak bisa. Bahkan mungkin kadang ada yang di dhamma, yang di fathah, yang di kasroh. Kitab tidak bisa mengingatkan kita. Yang bisa mengingatkan siapa? Ya ulama, seorang alim. Ya. Baik. Maka dikatakan malam yusyafi aliman bi usulihi. Barang siapa yang dalam cara belajarnya, dia tidak pernah tatap muka dengan seorang alim dengan mempelajari usul-usulnya, dasar-dasar. Karena setiap cabang ilmu itu memiliki usul. Memiliki prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya. Fayaqinuhu, maka keyakinan dia ketika dia menyimpulkan, oh saya yakin dalam bab ini. Fayaqinu fil muskilati dununu. Maka keyakinan dia, artinya kalau dia menyimpulkan ini pendapat yang benar menurut saya, maka kata syair tadi, yakinnya dia, mantapnya dia fil muskilati, dalam permasalahan-permasalahan yang muskil, yang mengganjal itu dunun. Itu hanyalah prasangka saja. Karena dia tidak punya pijakan. Dia tidak punya pijakan. Orang mungkin misalnya ya, kalau saya sih pendapat dalam bab ini begini, besok berubah lagi. Baru saja tadi ngomong demikian, di penutupan majelis beda lagi. Karena dia tidak pernah berguru dengan seorang alim ya. Dan tidak pernah mempelajari perkara-perkara yang mendasar pokok dari setiap cabang ilmu. Sehingga seolah-olah hanya maklumat begitu saja. Karena kalau sifatnya maklumat dengan IQ yang tinggi atau dengan kecerdasan orang mungkin kelebatan saja ya, termasuk Hajuri ya. Saya tidak mengatakan ini manhaj tawazun. Hajuri itu bahasanya kelebatan begini hafal. Kelebatan begini hafal. Makanya kalau ngajar dulu Hajuri itu semua ditumpahkan. Kan kalau mengajar kan orang kadang-kadang persiapan.
Ya namanya persiapan, banyak kitab dibuka, setiap pelebatan dihafal. Ketika di majlis ditumpahkan semua, tapi pada kesimpulan tidak terarah. Dia ngomong apa? Paham? Dia ngomong apa? Substansi tentang kitab tidak bisa dicerna dengan bagus, tetapi seolah-olah wah, masya Allah ya, maklumannya kuat banget, banyak banget, ini kadang bingung mau ditulis apanya. Tapi orang dalam kondisi kan butuh bimbingan. Kita lagi belajar apa? Kita lagi belajar apa? Dan itu lebih penting. Naam. Betul, orang mungkin dengan berbagai macam maklumat tadi semakin meluas wawasan. Tapi kalau kemudian seorang ngajar tiba-tiba ditumpahkan semua, kan murid bingung. Murid bingung. Artinya substansi kitab yang ada tidak bisa diserap dengan bagus. Semua yang diungkapkan juga tidak kepegang. Akhirnya selesai majelis isinya apa? Hanya mengatakan kagum dengan kehebatan guru. Lah kamu dapat apa? Dapat kekaguman. Kan nggak dapat apa-apa kalau hanya dapat kagum. Ya. Kalau hanya kekaguman dengan seorang guru kan nggak dapat apa-apa. Naam. Tsumma qala wa rahimahullah Ibnu Abdul Barr. Semoga Allah merahmati Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Id na'at tulabal ilmi fi zamanih. Ketika beliau meratapi, ratapan itu kan sebuah keluh kesah menghadapi sebuah fenomena yang menyedihkan, ya. Meratapi, ketika beliau meratapi para tulabul ilmi di zamannya, bukan zaman sekarang, di zamannya Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Wa aba alaihim khurujahum an tariqati ta'allum. Dan beliau mencela menyimpangnya mereka dari jalan belajar, cara mempelajari ilmu wal ma'rifah inda salaf. Tariqati ta'allum, metode mempelajari ilmu, wal ma'rifati atau al ma'rufah inda salaf. Al ma'rufah inda salaf. Jadi beliau menyayangkan para penuntut ilmu di zamannya. Beliau mencela para penuntut ilmu di zamannya yang sudah menyimpang dari jalan metode mempelajari ilmu yang al-ma'rufatu inda salaf, yang dikenal di sisi para ulama salaf. Artinya apa? Sudah tidak menggunakan metode-metodenya para ulama dahulu. Ini di zamannya Imam Ibn Abdul rahimahullah. Faqal wa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Anna talabal ilmi fi zamanina hada, kata beliau, pencarian ilmu di zaman kita sekarang ini, wa fi baladina, yaitu di negeri kami sekarang ini, qad hada ahluhu an tariqi salafihim, telah menyimpang dari metode cara yang dilakukan para pendahulunya. Wa salaku fi dzalika ma lam ya'rifhu a'immatuhum. Mereka menempuh suatu metode, cara-cara yang tidak dikenal oleh pendahulunya, para a'immahnya. Wabtada'u fi dzalika ma bana bihi jahluhum. Dan mereka mulai mengada-adakan, menginovasi. Sekarang kan banyak ya. Banyak istilahnya metode. Kalau hanya sekedar ngajar di meja saja, ngajarkan orang di majlis-majlis seperti ini, berapa yang bisa kita jaring? Coba kalau kita menginovasi metodenya dengan begini-begini, macam-macamnya, nanti banyak yang ikut, jutaan. Daripada kita duduk yang hadir cuma 5, 3 yang datang, 2 ngantuk, yang 1 ngelenger, berarti kan nggak ada semua. Iya. Dan itu harus disabari seorang alim. Syekh Utsaimin dalam sebuah majlis pernah, beliau datang duluan. Datang seorang bahasa kita santri, menyiapkan mejanya, menyiapkan mic-nya. Habis itu pamit, "Syekh, saya ada kegiatan, saya pamit." Habis itu enggak ada yang hadir semua. Tapi saya sampai akhir, ya beliau enggak menyanyiakan waktu, murojaah apa gitu. Sampai akhir waktu habis tidak ada yang datang. Ya. Kira-kira misal kita ditelepon oleh seorang panitia ini, "Ustaz, jadwalnya loh ya. Sampai sini ada panitia nyiapkan meja terus pamit. Ustaz, saya ada kegiatan mau pamit dulu ya." Santri enggak ada semua. Kira-kira kalau kita gitu ya, apa coba? Ngumpat kan ya? Marah. Udah besok lagi saya enggak mau ngajar lagi kan gitu ya. Nah, begitulah dikatakan bahwa
mereka, kata Ibn Abdul Bar, di zaman waktu itu beliau hidup, salafu fi dzalika ma lam ya'rifu aimatuhum wabtada'u fi dzalika ma bana bihi jahluhum. Bahkan mereka menginovasi, membuat cara-cara yang baru di dalam metode belajar, ma bana bihi jahluhum. Sesuatu yang di situ sesuai dengan apa yang nampak, yang lahir pada kejahilan yang ada pada mereka. Wa taksiruhum an maratibil ulama qablahum, dan kekurangan yang ada pada mereka dari tingkatan jenjang para ulama sebelumnya. Jadi mereka melakukan semua tadi yang tentunya apa yang nampak karena memang mereka menunjukkan bahwa kejahilan yang ada pada mereka. Demikian pula ketidaksempurnaan mereka di dalam mengetahui maratibul ulama, tingkatan-tingkatan para ulama, derajat-derajat para ulama sebelum mereka itu mereka tidak tahu. Makanya kalau kita lihat ya, Syekh bin Baz rahimahullah ketika ngajar, enggak mungkin beliau dengan kemampuannya mengatakan ini dari saya, ini hasil saya, tidak, tetap mengajarkan salafun saleh. Dulu alim begini mengatakan, ini demikian. Kan enggak ada mengajarkan kepada kebanggaan kemampuan pribadinya. Demikian wallahu alam yang bisa kita bacakan, semoga memberi manfaat dan memotivasi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.